Bismillahirrahmanirrahim. Coba setelah kita ngaji akidah ini, beberapa kitab tauhid, pernahkah kita dulu mengenal apa itu syirik, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sehingga nanti akan terjadi syirik di dalam rububiyah, terjadi syirik dalam uluhiyah, terjadi syirik dalam asma wa sifat. Apa itu rukun iman, bagaimana penjelasannya, rukun Islam bagaimana penjelasannya, bagaimana bab ini, pernah enggak? Jawabannya tidak pernah. Nah, itulah yang kita katakan bahwa di jamaah Jokam tidak diajarkan tauhid. Tidak diajarkan, tidak diperinci sebagaimana Mekah Madinah atau sebagaimana para ulama as-salafus saleh. Bagaimana dengan ayat yang dibacakan sama? Iya memang, tapi saya katakan itu baru judulnya, belum dipersungguh isinya. Bagaimana yang namanya dipelajarkan itu? Yang namanya dipelajarkan, Qurannya dibuka, tafsirnya dibuka, hadisnya dibuka, kitab tauhid contohnya dalam Sahih Al-Bukhari dibuka syarahnya, dijelentrehno, diterangkan, ditunjukkan cara-caranya. Nah, itu satu kalau memang pakai Quran dan hadis. Yang kedua, memakai kitabnya para ulama yang sudah membukukan itu berdasarkan Quran dan hadis. Pertanyaannya, adakah seperti itu? Di Jokam dulu jawabannya tidak. Tidak ada. Tidak ada rincian contoh, terus ayatnya ini, syiriknya dalam masalah ini belum ada. Belum ada. Makanya kita pastikan, kenapa saya tahu? Ya saya memang dulu memang gurunya mereka. Karena memang belum diajarkan. Seperti yang saya tirakan kemarin, Tauhid Muyassar itu dulu waktu kami baru datang berapa bulan dari Mekah, minta izin untuk diajarkan. Yes, ajarkan terbatas dulu di Pakubumi. Ternyata di Pakubumi yang ikut itu ada beberapa orang semacam dia petugas untuk neliti. Ini ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Podo nak, sama enggak dengan Mauludin, sama dengan Salafi, sama dengan dia cari kata-kata mengkafir, mau berani mengkafirkan orang di luar Jokam apa enggak ini. Nah, kalau sudah ketemu dicatat, dilaporkan, geger. Akhirnya apa? Kitabnya ya juga insya Allah juga belum hatam, belum selesai, dan kitabnya juga sebagian sudah mungkin mereka simpan atau mereka buang, sudah tidak ada kesannya seperti itu. Ulama paling atas, paling top, baru diajari tingkat dasar saja sudah sudah nggak mau. Bagaimana kalau hanya judul-judul? Semua orang di luar, ustadz-ustadz, kiai-kiai tahu, ngerti masalah syirik, takhayul. Kalimat itu ma'ruf, cuman nggak dikumpulkan, kadang-kadang terpisah, khurafat biasa. Anda saja yang menulikan diri karena memang tidak boleh dengar dari siapapun. Di Mekah Madinah super dibahas. Syirik itu apa, diperinci, kitabnya mana, ayatnya mana, dalam kehidupan contohnya apa, perpecahan umat mulai kapan dalam masalah akidah, masalah tauhid ini, siapa yang berpecah belah, apa dasar mereka, semua dipelajarkan. Di Jokam tidak. Maka bisa kita garis bawahi, tidak dipelajarkan. Karena apa? Karena baru judul saja. Baru judul saja. Mau bukti kedua? Bukti kedua, karena tidak diajarkan, tidak diperinci, akhirnya tetap terjadi bid'ah-bid'ah itu. Dan tidak ngerti bahwa yang dilakukan itu bid'ah. Contohnya apa? Dari muamalah misalkan, bab muamalah, sedekah persenan. Masya Allah. Masih banyak hal-hal lain. Kalau mau diliti satu persatu, bid'ahnya banyak. Memang bukan usolli, bukan nawaitu. Selain dari itu, dikira bid'ah itu hanya beduk kentongan, usolli nawaitu perasaannya. Padahal ada bid'ah akidah. Takfiri itu bid'ah akidah. Besar, itu lebih besar daripada usolli nawaitu beduk kentongan. Di atas itu. Dan kalau Anda ingin tahu, bahkan banyak orang-orang yang menamakan bahwa dia orang lama, penginsap lama bahasanya, awalul mukminin, tapi masih melakukan khurafat, syirik, takhayul. Banyak, saya menjumpai sendiri. Kalau Anda ingin tahu lagi, silahkan
nanya kepada orang-orang khusus di atas, di pusat. Masih ada orang-orang yang percaya hari keramat, masih ada orang yang ke Romo Wilis. Insya Allah bertobat apa enggak? Allahu alam. Ke Romo Wilis Kediri, apa itu? Dukun besar. Masih ada percaya kepada tebak menebak. Di mana? Silahkan Anda datang dan teliti, tapi jangan terang-terangan. Jangan nanya siapa di sini yang ke Romo Wilis, siapa di sini yang percaya ini, jangan. Sampai gerilya tanya, nanti akan ketemu dengan banyak. Dan itu masih sulit dihilangkan. Itu makanya saya katakan, saya pastikan baru judul saja, tidak membenci ayat Al-Quran, hadis, kemudian membuka kitabnya para ulama. Sebagaimana kita yang mulai belajar ini, kita buka kitab-kitab dari Mekah, apa contoh-contohnya. Itu. Jadi pertanyaan itu sudah jelas ya. Saya jawab 2. Bukti dari kitab dan pelajarannya belum. Kemudian kenyataannya masih banyak melakukan bid'ah, khurafat, syirik, takhayul tanpa disadari, tanpa sadar bahwa itu perasaannya benar, tapi sudah masuk ke ranah bid'ah, khurafat, syirik dan takhayul. Wal iyadu billah. Nah.